Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BZNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing. Tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Gengs, topik bahasan video kali ini ada 3. Topik bahasan yang pertama adalah ini kisah sukses ataukah kisah gagal. Topik bahasan kedua adalah 2 versi memandang kegagalan. Dan topik bahasan ketiga adalah ironi budaya toleransi terhadap kegagalan di organisasi. Apakah itu organisasi bisnis ataukah itu organisasi non-bisnis? Mari kita bahas topik bahasan yang pertama. Ini kisah sukses ataukah kisah gagal? Ada sebuah cerita, geng. Seseorang di usia 22 tahun usahanya mengalami kebangkrutan. Di usia 23 tahun gagal terpilih di perwakilan lokal. Dalam konteks bahasa kita, gagal terpilih menjadi anggota DPRD. Di usia 24 tahun, usaha baru yang dirintisnya mengalami kegagalan. Di usia 26 tahun, pasangan yang dikasihinya meninggal dunia. Di usia 28 tahun, saat mengikuti kontes pidato kalah. Di usia 31 tahun, kalah dalam pemilihan anggota Senat. Dalam bahasa kita, tidak terpilih sebagai anggota MPR. Di usia 33 tahun, kalah dalam pemilihan anggota Kongres. Kalau dalam bahasa kita, tidak terpilih sebagai anggota DPR. Di usia 39 tahun, kalah lagi dalam pemilihan anggota Kongres. Di usia 46 tahun, kalah lagi dalam pemilihan anggota MPR. Di usia 47 tahun, dinominasikan sebagai wapres, namun kalah dalam pemilihan. Di usia 49 tahun, saat mengikuti pemilihan anggota MPR, tidak terpilih alias kalah. Gengs, dalam kurun waktu 27 tahun, orang ini terus-menerus bisa dikatakan gagal. Nasibnya betul-betul tidak menyenangkan. Apapun yang dikerjakannya, apapun yang diinginkannya, tidak tercapai. Kira-kira apa komentar orang seputarnya, gengs? Pasti banyak yang nyinyir. Bentuk nyinyirannya macam-macam. Bisa saja ada yang nyinyir buruk sekali nasibnya. Apapun yang dilakukannya selalu tidak didapatkannya. Apa salah dan dosanya dia? Sehingga selama 27 tahun, apapun yang dikerjakannya dan yang diinginkannya, tidak ada yang tercapai. Mungkin ada yang sebagian nyinyir lagi. Hidupnya betul-betul jauh dari berkah. Kesalahan apa saja yang dia lakukan. Sehingga selama 27 tahun, apapun yang diidam-idamkannya, tidak berhasil didapatkannya. Dan berbagai bentuk nyinyiran yang lainnya. Gengs, apakah ini merupakan warna kehidupan yang diidamkan oleh banyakan orang? Di mana di kurun waktu 27 tahun, dari usia 22 tahun sampai 49 tahun, apapun yang diinginkannya gagal. Tentunya ini bukanlah warna kehidupan yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang. Bayangkan, gengs, periode waktu 27 tahun dipenuhi dengan berbagai kegagalan. Bila geng menjadi orang tersebut, kira-kira apa respon gengs? Apakah hidup geng masih terus bersemangat? Ataukah hidup geng akhirnya menjadi layu, tidak menginginkan sesuatu lagi? Karena apapun yang diinginkannya tak dapat diraihnya. Sudah menyerah saja, menzirokan keinginan, menghilangkan semua keinginan. Hidup saja dengan tanpa keinginan. Mungkin itu respon dari kebanyakan orang saat menghadapi kenyataan di periode waktu 27 tahun perjalanan hidupnya. Apapun yang diidam-idamkannya dan dikejar untuk diraihnya, ternyata tidak berhasil. Lalu ngapain lagi saya mengejar? Ngapain lagi saya harus memiliki ambisi? Buang semua ambisi. Hidup saja tanpa cita-cita. Mungkin itu yang akan menjadi respon gengs. Barangkali yang akan menjadi respon saya juga, gengs. 27 tahun. Apa yang diinginkannya tidak berhasil diraihnya. Ini kisah gagal atau kisah sukses, geng. Bila kita melihat kurun waktu 27 tahun ini, maka bisa dipastikan ini adalah sebuah kisah gagal. Namun demikian, ada pelajaran yang harus menjadi pegangan kita di saat kita berkali-kali gagal. Apakah di tengah kondisi berkali-kali gagal, kita akan menghentikan langkah untuk mengejar apa yang kita inginkan? Dalam menghadapi kegagalan, kita tidak boleh menghentikan langkah. Karena kalau kita menghentikan langkah, artinya kita menyerah. Dan di saat menyerah, itulah yang disebut gagal dalam arti yang sebenarnya. Jadi gagal itu adalah menyerah. Selama belum menyerah, bisa dikatakan kita belum gagal. Demikian juga tentang kisah ini, gengs. Bila kisahnya dihentikan di usia 49 tahun, maka bisa dipastikan orang ini gagal. Ternyata, gengs, di usia 51 tahun yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai presiden dan terpilih sebagai presiden. Siapa orang tersebut, geng? Orang tersebut adalah Abraham Lincoln. Setelah
27 tahun berada di periode haru biru. Apapun yang diidam-idamkannya, diinginkannya, gagal diraih walaupun sudah berusaha. Ternyata di usia 51 tahun barulah Abraham Lincoln bisa mencapai apa yang diinginkannya. Yang menarik, geng, di tahun 1982, 49 orang sejarawan dan ilmuwan politik diminta menilai seluruh presiden yang pernah menjabat di Amerika sebelum 1982 tentang kualitas kepemimpinan, pencapaian kinerja, manajemen krisis, keterampilan berpolitik, dan integritas. AL menempati urutan teratas. Bisa jadi AL menempati urutan teratas karena yang bersangkutan periode kehidupan sebelumnya penuh dengan ujian-ujian yang berat, sehingga yang bersangkutan tertempa dengan luar biasa, menghasilkan karakter yang luar biasa. Wajar saja kalau akhirnya AL menempati urutan teratas dalam penilaian kualitas kepemimpinan, pencapaian kinerja, manajemen risiko, keterampilan berpolitik, dan integritas. Ini kisah sukses ataukah kisah gagal, gengs? Bila penilaian kita hingga sampai usia 51 tahun dan setelahnya berkaca kepada legacy yang ditinggalkan oleh si AL, maka tidak bisa dipungkiri Abraham Lincoln memiliki kisah sukses, bukan kisah gagal. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, gengs? Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah seseorang untuk bisa mencapai sukses besar harus mengalami banyak kegagalan, dan jenis kegagalannya adalah jenis kegagalan yang tidak biasa. Artinya jenis kegagalan yang tidak biasa adalah kegagalan yang sangat mengharu-birukan. Betul-betul perasaannya itu terombang-ambing, terhempas secara luar biasa. Jadi bagi kita, geng, yang saat ini sedang menginginkan sesuatu dan kebetulan berada di periode haru biru, maka kita harus mengingat kisah ini. Kisah yang lainnya, gengs, ada seseorang yang 10.000 kali gagal dalam upayanya menemukan lampu pijar. Saya yakin, gengs, pasti ingat orang tersebut, yakni Thomas Alva Edison. Dan kisah yang lainnya, gengs, ada seseorang yang 1000-an kali penawarannya ditolak sebelum akhirnya berhasil menawarkan resep kulinernya. Saya yakin, gengs, pun pernah mengetahui kisah ini, yakni Kolonel Sanders. Dan ada seseorang lagi tentang kegagalan menyatakan, saya 9.000 kali gagal memasukkan bola ke jaring lawan dan 26 kali gagal memasukkan bola penentu kemenangan. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Michael Jordan, sang bintang bola basket. Dan satu lagi, gengs, ada seseorang 60 kali karya tulisnya ditolak sebelum akhirnya diterima. Beliau adalah Stephen King, novelis fiksi dan horor yang luar biasa. Karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan banyak di antara karya Stephen King adalah bestseller secara internasional. Di awal beliau memulai karirnya, 60 kali karyanya ditolak sebelum akhirnya diterima. Gengs, ini kisah gagal atau kisah sukses, gengs? Individu-individu yang luar biasa ini mengalami kisah haru biru yang luar biasa sebelum mencapai sukses luar biasanya. Jadi bagi gengs, kalau ingin sukses luar biasa, di saat terpuruk, di saat haru biru, jangan menyerah. Hanya orang-orang yang suksesnya kecil-kecilan saja yang bakal mengalami gagal-gagal kecil. Tapi bila menginginkan sukses yang besar, akan banyak mengalami kegagalan-kegagalan besar. Dalam video berikutnya, gengs, saya akan menyampaikan kurva perjalanan haru biru yang harus kita cermati. Untuk video kali ini, kita hanya membahas tentang kisah sukses atau kisah gagal. Berbasiskan kisah yang barusan kita bahas tadi. Kalau kita bicara sukses, di baliknya pasti gagal. Kalau kita bicara sukses besar, di baliknya pasti terdapat cerita, kisah-kisah gagal yang luar biasa. Seringkali kita fokusnya hanya kisah sukses, sehingga kita pun memiliki bayangan bahwa untuk sukses itu tidak harus melalui jalan berliku yang mengharu-birukan. Nah, ini kesimpulan yang sebetulnya salah. Jadi kalau kita mendengar kisah sukses seseorang, jangan hanya larut dalam batas mendengarkan kisah suksesnya saja, tapi cobalah, ayo kita dorong yang bersangkutan bercerita tentang kegagalan-kegagalan. Memang cerita soal kegagalan itu tidak mengenakkan, tapi ini adalah sesuatu yang amat sangat berharga. Sekali lagi, tidak ada satu individu pun yang tidak pernah mengalami gagal. Masalahnya adalah gagal yang muatan haru birunya itu sedikit atau gagal dengan muatan haru biru yang besar. Di balik kisah-kisah orang besar ini, muatan haru birunya bisa kita pastikan adalah muatan haru biru yang luar biasa. Oke, gengs, ini adalah topik bahasan pertama. Mari kita lanjutkan ke topik bahasan yang kedua, gengs. Topik bahasan kedua adalah dua versi memandang kegagalan. Ada seseorang melihat kegagalan itu, sudut pandangnya itu adalah negatif. Ada sebaliknya, seseorang yang pada saat mengalami kegagalan itu sudut pandangnya adalah positif. Sebagaimana Thomas Alva Edison saat melihat kembali kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya. Thomas Alva Edison mengatakan seperti ini, gengs. Saya menemukan 10.000 cara baru untuk membuat lampu pijar. Beliau dalam melihat 10.000 ketidakberhasilan
keberhasilannya itu dengan kacamata yang berbeda. Beliau tidak menyatakan saya 10.000 kali gagal, tidak. Beliau menyatakan saya menemukan 10.000 cara baru untuk membuat lampu bijak. Makanya di saat Thomas Alva Edison mengalami kendala, itu dianggap sebagai dorongan menemukan cara yang lebih baik. Akhirnya beliau tidak sempat down di saat mengalami berbagai kendala yang ada. Karena kendala yang ada itu dianggap sebagai dorongan untuk mendapatkan metode baru. Nah, ini kan pandangan yang positif atas kegagalan yang dialami. Demikian juga Michael Jordan mengatakan, saya gagal berkali-kali dan akibat kegagalan demi kegagalan ini saya bisa sukses besar. Jadi individu yang berada di dalam kegagalan selalu memiliki pandangan positif tentang apa yang dialaminya. Demikian juga si Stephen King. Penolakan demi penolakan hanyalah masalah permainan waktu. Biarin saja. Bahkan dalam kisahnya setiap mendapatkan surat penolakan dari penerbit, surat penolakan tersebut ditusukkan di sebuah paku yang menempel di dinding. Ada surat penolakan lagi dimasukkan ke paku yang menempel di dinding tadi. Makanya dia sampai tahu ada puluhan surat penolakan hingga akhirnya karyanya diterima. Barangkali Stephen King pengen tahu berapa banyak sih surat penolakan yang bakal mendatangin saya. Artinya yang bersangkutan tidak galau dengan kegagalannya. Setiap hari Stephen King tetap membuat artikel, tetap menyusun novel, tetap membuat kisah pendek, walaupun di saat bersamaan artikelnya ditolak puluhan kali. Nah, ini kan pandangan yang positif terhadap kegagalan tanda kutip yang dialaminya. Bila kita memiliki pandangan negatif, pernyataan-pernyataan yang muncul itu pasti beda dengan pernyataan-pernyataan individu yang memiliki pandangan positif terhadap kegagalan. Yang negatif pernyataannya adalah ilustrasinya sebagaimana di layar monitor. Sistemnya nggak fair. Itu yang menyebabkan saya gagal. Bagaimana mungkin sukses? Atasan saya saja tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dan juga bagi yang nyinyir terhadap kegagalan orang lain. Ya elah, gimana mau sukses Bambang? Kan kamu dari dulu memang pemalas dan susah diatur. Nah, ini adalah kalimat-kalimat nyinyir dari individu yang mengalami kegagalan, ataukah kalimat nyinyir dari orang-orang seputar terhadap individu yang mengalami kegagalan. Nah, ini adalah pandangan negatif. Kalimat-kalimat ini tidak menyemangati. Kalimat-kalimat ini adalah memperparah keadaan. Orang yang gagal lalu mempermasalahkan orang lain, sebagaimana dua pernyataan di atas ini. Sistemnya nggak fair, maka itu saya gagal. Maka dia menganggap yang berkontribusi terhadap kegagalan dia adalah orang lain, orang yang ada di luar dirinya. Yang satunya karena atasannya. Akhirnya apa yang terjadi bila kalimat negatif ini muncul? Yang terjadi adalah kita nggak bersemangat untuk bergerak. Nah, ini bedanya individu yang merespon keadaan cara positif dan negatif. Siapa yang akhirnya sukses? Tentunya adalah yang individu berada di sisi kanan ini. Ada kisah lain, gengs. Ada seseorang yang pernah menyatakan seperti ini. Saya berhenti dan menyerah saja. Saya tidak mau diperlakukan seolah-olah jadi lebih rendah daripada debu. Berkali-kali saya berdiri bebas di dekat jaring lawan, namun tak sekalipun bola dioper ke saya. Ini adalah pernyataan pemain bola basket dikala sedang merintis karirnya di sekolahan SMA. Setelah yang bersangkutan masuk tim bola basket SMA, beliau mendapatkan kenyataan seperti ini. Capek lari sana, lari sini, mendapatkan tempat kosong yang dekat jaring lawan, namun ternyata tidak dikasih bola. Berdiri di tempat yang tidak ada lawan, namun tetap saja tidak dikasih bola. Sehingga yang bersangkutan menyatakan seperti ini. Lelah saya, lari ke sana kemari, tempat saya bebas, bukannya dikasih bola, tapi dioper ke teman yang justru posisinya tidak sebebas saya. Untung yang bersangkutan memiliki seorang ibu yang memberikan pernyataan positif, memperkuat dirinya. Ibunya mengatakan, jika kamu berhenti dan menyerah, maka mereka tidak bakalan melempar bola kepadamu. Nah, ini adalah kalimat sang ibu tercinta. Kalau kamu berhenti bergerak ke tempat posisi bebas, nggak bakalan bola dilempar ke kamu. Jadi teruslah lari, menari kiri, kanan, depan, belakang, dan menempati posisi bebas. Selama belum dilempar bola, kau terus lari kiri, kanan, menari seolah-olah mencari tempat yang bebas. Terus lakukan itu, hingga suatu saat bola pasti terlempar kepadamu. Nah, itu kata ibunya. Ini adalah kisahnya Kevin Durant saat mulai debut karirnya sebagai pebola basket di SMA. Berkat support ibunya dengan kalimat-kalimat positifnya, akhirnya Kevin Durant terus menekuni bola basket hingga akhirnya menjadi pemain NBA yang terkenal. Dengan demikian, gengs, pilihan kita saat menghadapi kegagalan itu sebetulnya dua. Apakah kita berpandangan negatif saat mengalami kegagalan, ataukah berpandangan positif saat mengalami kegagalan? Jika kita belum memiliki kemampuan pribadi untuk langsung ke arah positif ini, maka kita harus mencari lingkungan. Kalau kita mendapatkan lingkungan yang positif, kita bersyukur. Tapi kalau kita lingkungannya ternyata negatif, kita harus mencari lingkungan positif yang bisa membantu kita untuk mengembalikan kita ke jalur yang benar dalam menghadapi kegagalan. Ini adalah topik bahasan kedua, gengs. Kita lanjut ke topik bahasan yang ketiga.
Ironi budaya toleransi terhadap kegagalan di organisasi. Apa persepsi kita dan orang-orang seputar kita di saat kegagalan itu terjadi? Dalam video sebelumnya sudah dibahas kecenderungan apa yang terjadi jika kita mengalami kegagalan. Nah, ini sedikit melanjutkan saja, geng. Bila seseorang gagal, persepsinya yang muncul itu ada dua, yakni persepsi jelek dan persepsi baik. Namun demikian, persentase yang memiliki persepsi jelek terhadap kegagalan itu adalah 80% lebih. Jadi, seseorang yang mengalami gagal, kegagalannya itu dianggap sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang baik. Yang beranggapan kegagalan itu adalah sebuah kebaikan, itu kurang dari 20%. Jelek dipersepsikan sebagai aib, baik karena kegagalan dianggap sebagai media pembelajaran. Nah, mayoritas gagal itu dianggap sebuah aib. Kegagalan itu dipersepsikan sebagai suatu peristiwa yang jelek. Nah, akibatnya adalah muncul judgment time, momentum menghakimi. Karena kegagalan dianggap sebagai sesuatu yang jelek, sebuah aib. Maka kalau ada aib, selayaknya harus dibully. Padahal yang betul-betul layak dibully itu persentasenya cuma 5%. Jadi kegagalan mayoritas tidak layak dibully, tapi cenderung dibully karena dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Nah, ini kan ironi. Dalam keseharian di organisasi, lebih sering yang diceritakan itu kisah sukses ataukah kisah gagal. Tentunya karena gagal itu adalah merupakan aib, sehingga kisah-kisah yang diceritakan, yang dibahas selalu adalah kisah success story. Kisah gagal itu jarang mendapatkan perhatian, karena itu adalah sebuah aib, sesuatu yang sangat memalukan. Demikian juga yang lucu adalah pada saat ada checklist reporting form, di mana checklist reporting form katakanlah dikasih tanda, kalau biru itu yang terjadi adalah hal yang baik-baik saja, kalau kuning itu adalah semacam peringatan, ada sesuatu yang jadi perhatian, dan kalau merah itu ada masalah, dengan kata lain adalah itu sebuah kegagalan. Saya yakin dalam keseharian kita di organisasi, kalau laporan itu dikasih teks seperti ini, 95% pasti tagnya itu biru. Amat sangat jarang ada laporan dengan tag merah. Nah, yang lucunya adalah walaupun tag laporannya biru, tetap aja gerakan efisiensi tidak mencapai target, tetap aja revenue turun, tetap aja launching produk service baru molor, dan penurunan-penurunan yang lainnya. Padahal semua laporan tagnya mayoritas biru, tapi realitasnya adalah banyak hasil yang tidak tercapai. Nah, ini kan ironi. Semestinya kalau resultnya itu penurunan seperti ini atau tidak mencapai target seperti ini, mestinya tag merah itu juga bertebaran, tapi faktanya kan tidak. Nah, ini kan sebuah ironi. Demikian juga kita dalam keseharian organisasi kita, seringnya kita itu merayakan sesuatu yang sukses. Kenapa nggak merayakan sesuatu yang gagal? Padahal sukses besar itu dibaliknya selalu kegagalan-kegagalan besar. Nah, kenapa kita tidak merayakan kegagalan sehingga orang terdorong untuk memiliki persepsi yang baik terhadap kegagalan? Gagal itu sesuatu yang wajar, gagal itu sesuatu yang harus dilalui. Tidak usah takut dengan gagal, sehingga orang berbondong-bondong berani melakukan sesuatu. Oke, gengs, ini 3 pokok bahasan untuk video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Jangan lupa, gengs, untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.